Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini, yang semoga ini adalah majelis yang mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-adabu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengaku dia mencintai Rasul. Banyak orang yang mengaku dia ini adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dia tidak memiliki etika yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka kembali mengulas secara ringkas pada pertemuan yang lalu di antara adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah. Yang pertama adalah ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang mutlak. Jadi ketika kita mengaku orang yang beradab terhadap Rasul, jadilah orang yang tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketundukan yang sempurna. Begitu pula ketaatan yang mutlaqah. Ketaatan yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kepada selain Rasul di kalangan manusia, kita bisa taat, bisa tidak taat. Karena ketaatan pada mereka itu tidak bersifat mutlak. Ketaatan pada manusia selain para nabi yang maksum, maka kita tidak mutlak. Karena manusia selain para nabi itu, mereka ghair maksum, mereka tidak maksum. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka di sana kita tidak mutlak. Dalilnya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bi min umuril ghaib wa fil madhi wal mustaqbal. Yang kedua adalah yaitu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya. Kita membenarkan fima akhbara bi, dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja berita yang datang dari Nabi. Ya, min umuril ghaib, dari perkara-perkara yang gaib yang kita tidak mengetahuinya. Apakah yang maudhi, yang telah lalu, ataukah yang mustakbal, yang akan datang. Cerita kisah yang Rasul sampaikan, yang diberikan kepada kita, yang disampaikan pada kita,
Apakah kisah tentang umat-umat terdahulu ataupun kejadian yang akan datang, maka ini harus kita benarkan. Walaupun mungkin ada sebagian di antara kita akalnya masih belum menerima. Tapi kalau memang itu sudah sahih datangnya dari Nabi, terima. Jangan ditolak. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jami'il aqwal wal af'al. Yaitu ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi. Apapun yang datang dari Nabi terima. Ikuti. Ya. Jadi apa saja ikuti. Apakah itu sesuai dengan perasaan kita atau tidak, ikuti. Apakah itu menurut sebagian daripada kebiasaan kita, itu bahkan dianggap menyelisih sebagian dari kebiasaan kita, maka ikuti dia. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang tata cara hidupnya, tentang bagaimana syariat-syariatnya, maka kita ikuti dia. Karena itu adalah sebagai bentuk adab kita terhadap Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mengetahui poin yang ketiga tersebut, maka kita masuk pada poin yang keempat, yaitu ijtinabu manaha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat yang merupakan adab kita terhadap Rasulullah itu adalah ijtinabu manaha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Ya. Apa saja. Tapi kan ini enggak sesuai dengan perasaan Ustaz. Enggak apa-apa. Apa yang Rasul larang, pokoknya tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Jangan ikuti. Berkaitan dengan apa saja, iya. Selama itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berkaitan dengan makanan, minuman, dengan pakaian, berkaitan dengan tingkah laku kita. Contoh yang paling mudah saja, ketika Rasul melarang kita dari anil khazza, yaitu dari khoja, potongan rambut yang kemudian panjang sebelah, ya, sebagian dipanjangkan, sebagian digundulkan. Itu tidak boleh. Tapi kayaknya lagi ngetren Ustaz. Mau ngetren, mau tidak, pokoknya tinggalkan. Ketika Rasulullah SAW melarang adanya praktek suap, Rasul murtashi pinar, tinggalkan. Ketika Rasulullah SAW melarang tentang praktek riba, yang berkaitan tentang muamalah, tinggalkan. Yang berkaitan tentang baju, bagaimana para wanita misalkan dilarang untuk menggunakan pakaian yang transparan, termasuk yang melekat pada badan, termasuk juga kita kaum laki-laki juga sama. Maka tinggalkan. Karena banyak sekarang bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak. Dia menggunakan pakaian yang itu melekat pada badan. Terutama kalau kita sepedaan kan suka pakai pakaian yang ngepres kan. Jangan ikhwah. Itu menampakkan aurat. Jangan. Antum sepedaan boleh? Boleh silakan. Tapi jangan pakai pakaian yang ngepres. Laki-laki dilarang. Apalagi perempuan min babil aula. Lebih-lebih. Ya. Perempuan Ustaz. Tapi kan saya tertutup semuanya. Pakaiannya tapi semuanya ngepres. Nggak boleh. Yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan. Itu menunjukkan kita ini punya etika adab yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan aujaballahu subhanahu wa ta'ala 'ala jami'in nas ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam bima amara bih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk apa? Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima amara bih. Pada perkara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Wastinab, dan juga untuk istinaba manaha anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mewajibkan kita untuk menjauhi manaha anhu, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya dari siapa? Perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah untuk mentaati Rasul, ada perintah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya. Ini adalah etika kita. Kalau kita mengaku beradab terhadap Rasul, kita mencintai Rasul,
tapi larangan Rasul ditabrak. Kemudian juga perintah Rasulullah kemudian ditinggalkan. Di mana adab kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mengatakan kita adalah orang yang punya sopan santun, tapi ternyata kemudian kita melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika kepada orang tua juga. Ketika kita dikatakan memiliki etika yang baik kepada orang tua, ternyata kita melanggar perintah orang tua. Ternyata kita pun kemudian juga melanggar apa yang dilarang oleh orang tua. Maka ketahuilah pada hakikatnya kita belum beradab terhadap orang tua kita. Apalagi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadarakum min mukhalafati amriki sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan peringatan kepada mereka dari menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita jangan menyelisihi Rasulullah. Tapi kan Ustaz, sebagian besar bahkan hampir dominasi kita ini ya. Kemudian kita ini banyak misalkan melanggar aturan Rasul. Ya walaupun orang lain melanggar, biarkan saja. Jangan kemudian kita, orang lain juga melanggar, masa saya nggak ikutan. Kan nanti nggak kebawa umuman. Jangan. Ya. Walaupun lingkungan kita buruk, walaupun sebagian besar manusia kemudian melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kita jangan tergoda. Ya, kita jangan tergoda. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas padanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan kemudian dia mengikuti jalannya orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin, maka nuwalli kimatawallah, dan maka kami akan palingkan dia atas apa yang dikuasakan padanya. Kemudian dikatakan wa nuslihi jahannam, dan kami pun akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya. Dari sini kita mengetahui bagaimana ternyata Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun alasannya. Jangan menentang Rasulullah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka hendaknya takut orang-orang yang mereka menyelisih dari perintah Rasulullah. Antusibakum fitnah, itu akan menimpa kepada mereka fitnah. Menyelisih Rasul akan tertimpa fitnah. Ada sebagian tafsir mengatakan makna fitnah di sini adalah itu kesyirikan. Ya. Au yusibakum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Nah ini orang menyelisih Rasul dikhawatirkan nanti dia akan tertimpa dengan fitnah, atau dia tertimpa dengan adab yang sangat pedih. Makanya kita tidak boleh main-main dengan menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul," dan apa saja yang Rasul ya datang pada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Yang Rasul datangkan apa saja dari perintah-perintahnya ataupun dari syariat-syariatnya, maka ambil. Jangan ditolak. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan perasaan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian dikatakan,
Wa manahakum anku, dan apa saja yang Rasul larang kepada kalian darinya. Bantahu, kemudian tinggalkanlah dia, jauhilah dia. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras siksanya, amat berat siksanya. Nah, itu ada dalam surah An-Nasr pada ayat yang ke-7. Lalu kemudian rawa Al-Bukhari an Abi Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Di sana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Di sini familiar ya. Kata Rasul, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Kalau kita motong hadis ini, kita anggap titik saja sampai sini. Ini enak sekali. Dan ini kan sering kan digunakan oleh orang, wis yang penting kita mah muslim, maka kemudian dijamin masuk surga. Iya, jika Anda masih terjaga keislamannya. Yang dikhawatirkan gugur apa? Keislamannya. Terbatalkan keislamannya, itu yang bahaya. Kalau terjaga, alhamdulillah. Kalau kemudian kita ini menjadi orang-orang yang mati dalam kondisi di atas keislaman, maka jaminannya Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku dia akan masuk ke dalam surga sudah. Tapi di sini Rasulullah SAW mengatakan, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Dikasih istisna, pengecualian. Nah, kalau ada pengecualian seperti ini, maka kita tahu bahasanya mesti ada sesuatu. Siapakah yang dikecualikan? Orang yang enggan. Seperti apa orang yang enggan masuk surga? Apakah orang yang enggan masuk surga adalah orang yang mengatakan, saya enggak mau masuk surga, saya tidak ingin masuk surga? Kalau orang seperti ini jelas akan sulit nyarinya. Hampir setiap orang sepakat enggak ada yang pengen masuk neraka. Walaupun dia ahli maksiat, tetap dia pengen masuk surga. Ada nggak ahli maksiat pun, bismillah, saya mau udah banyak maksiat, masuk neraka aja lah. Ya, jarang kan. Mesti ahli maksiat pun kalau bisa mah pengennya masuk surga. Pengennya masuk surga. Wong buktinya apa? Anak yang kemudian dianggap anak-anak nakal pun pakai kaos, itu cita-citanya tetap surga kok. Ya kan? Anak sering lihat itu anak muda pakai kaos, lagi masih kecil dimanja. Kemudian waktu muda, poya-poya, sudah tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tetap aja ujungnya masuk surga. Enggak ada ceritanya kemudian dia membuat tulisan seperti tadi. Waktu kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Enggak mau dia. Enggak ada kan? Enggak, tetap ujungnya dia pengen masuk surga kok. Karena memang fitrahnya manusia yang pengen bahagia. Dan kebahagiaan setelah kita mati adalah jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Allah. Jadi bukan hanya sekedar dari mulut, bukan hanya dari lisan, termasuk perbuatan kita. Orang yang enggan masuk surga bukan dilihat dari ucapannya saja, tapi juga dari perbuatannya. Ada orang yang dia ingin sukses, pengen pinter, belajar nggak mau. Kira-kira pinter nggak? Ya, kalau berdasarkan hukum sebab musabab ya jelas tidak bisa, kan gitu kan? Dia butuh usaha, dia harus ada keinginan. Ini juga sama, orang yang dia ini kemudian enggan masuk surga itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi perbuatannya, ikhwah. Perbuatannya. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya para sahabat juga ketika disampaikan ilaman aba, kecuali orang yang enggan untuk masuk surga, mereka heran. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Ya Rasul, siapakah orang yang enggan masuk surga? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti kan bukan hanya ucapan, tapi apa? Perbuatan. Ketaatan itu bukan hanya ucapan, tapi perbuatan.
Lalu kemudian dikatakan waman awsani, barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh dia aba, dia telah enggan masuk surga. Maka kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ya. Maka kalimat faqad aba berarti itu orang yang dia imtana'a an qabuli dakwah, dia terhalang dari menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak menuju Islam tidak mau, diajak mengikuti sunnah tidak mau. Inilah orang yang dia terhalang dari mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-7280. Lalu kemudian disampaikan pula poin yang kelima. Di antara adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan taqdimu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Yang kelima, kita dikatakan beradab terhadap Rasul apabila mendahulukan ucapan Nabi atas ucapan seluruh manusia. Makanya kalau kita ini mendengar ya, kata hadis Rasul begini, perintah Rasul A, tiba-tiba kemudian ada fatwa ucapan dari orang menyelisih hadis Rasul. Maka tinggalkan fatwa manusia, ambillah kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil saja. Itu adab kita. Ya, adab kita. Wong zaman dahulu saja Abdullah bin Abbas itu marah. Aku katakan qala Rasulullah dan kalian mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Ucapan Rasul dibandingkan dengan ucapan Abu Bakar dengan Umar saja. Ini salah, ini tidak boleh. Apalagi dibandingkan dengan sebawahnya dari beliau. Sebawahnya dari Abu Bakar, sebawahnya dari Umar. Pertanyaannya kita. Para ustaz, para dai, para alim, ulama misalkan. Apakah sebanding dengan Abu Bakar? Sebandingkan dengan Umar? Kalau ucapan itu menyelisih, ya tinggalkan. Ucapan Umar, ucapan Abu Bakar menyelisih Rasul ditinggalkan kok. Kita mendahulukan ucapan Nabi dibandingkan yang lainnya. Sekarang mah unik bin ajaib, Pak. Banyak orang yang hanya ucapan ustaz dilulukan. Bahkan yang lebih unik bin ajaib, ucapan artis saja kemudian wah dipelulukan luar biasa. Atau mungkin yang rada keren sedikit lah, ya. Kadang ucapan motivator, ucapan psikolog, kan begitu kan? Ya, ketika ada orang bicara tentang apa? Parenting, tentang misalkan ya, bagaimana cara mendidik di dalam keluarga. Maka banyak di antara kita mengambil tata cara pendidikan dari para ahli-ahli pendidikan yang itu notabene mengambil misalkan materi-materinya bukan dari syariat. Ketika bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita lebih memilih apa yang disampaikan oleh mentor kita tersebut. Nah, ini kan kesalahan nih, Pak. Ambil apa yang datang dari Rasul. Kenapa? Mereka orang-orang yang dikatakan praktisi pendidikan misalkan. Kalau dia bertabrakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang psikolog yang memahami tentang karakter manusia misalkan ataupun yang lainnya. Ketika mereka menyampaikan tentang ilmunya dan ternyata bertabrakan dengan syariat, pertanyaannya mana yang kita ambil? Rasul. Alasannya apa? Ini berkaitan dengan adanya ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwah, karena Rasul sudah terbukti dan teruji. Siapa yang pendidik yang paling berhasil di dunia ini? Rasulullah. Yang bisa mendidik bukan oleh kita. Bukan hanya mendidik dirinya, tapi mendidik keluarganya. Istrinya 9 yang hidup bersama dengan Rasulullah. Walaupun jumlahnya 11. Tapi semuanya salihah. Kita mendidik istri kita belum tentu salihah. Padahal istri kita berapa? 1, ikhwan. Belum tentu salihah. Rasul 9 aja salihah. Anaknya Rasul. Siapa? Fatimah Zahra. Ternyata Sayyidah itu adalah Sayyidah. Itu adalah pemimpinnya para pemudi di mana? Di jannah Allah Subhanahu wa taala. Berhasil
berhasil mendidik Fatimah. Karena putra Nabi yang lainnya wafat sebelum Rasulullah wafat. Mendidik Ummu Kulsum, mendidik Ruqayyah, mendidik yang lainnya, termasuk Zainab dan sebagainya. Berhasil menjadi seorang pribadi, berhasil Rasul. Menjadi seorang kepala rumah tangga, bapak berhasil. Menjadi seorang diantaranya pemimpin umat, berhasil mengentaskan kebodohan dari umat yang berada dalam kegelapan kejahiliahan, diangkat menjadi umat yang terhormat. Dari sisi negara, Rasul berhasil, ikhwah. Metodologi Rasul untuk mendirikan negara. Caranya, ikhwah, luar biasa. Rasulullah SAW itu sukses menjadikan Islam ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menguasai banyak sekali wilayah di negara. Bahkan sampai sekarang, ikhwah, Islam masih tetap besar. Sukses Rasulullah. Pemimpin mana yang bisa seperti itu? Tapi ternyata kita, ketika kita mendidik diri kita, ketika kita mendidik pribadi kita sendiri, mendidik istri kita, mendidik anak kita, lebih percaya dengan pendidikan model Barat dibandingkan dengan model Rasulullah SAW. Ketika kita mendidik masyarakat, ketika kita mendidik ataupun kemudian ketika kita membentuk negara ataupun apa saja, kita lebih percaya dengan pendidikan-pendidikan di luar Islam dibandingkan dengan Islam yang sudah jelas suksesnya. Masya Allah. Ini kan sesuatu yang unik. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada contohnya. Sudah jelas keberhasilannya. Malah kita abaikan. Kita mengikuti contoh-contoh yang tidak Islami. Mendidik anak, didikannya dengan didikan-didikan Barat, ikhwan. Bagaimana bisa sukses? Target pendidikan Barat itu hanya sukses dunia. Sedangkan target pendidikan Islam, sukses bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Masya Allah. Lihatlah. Dalam mendidik ilmu. Siapa yang bisa sehebat Rasulullah? Para sahabatnya itu Masya Allah ilmunya tidak tertandingi, ikhwan. Betul tidak? Sukses Rasul mencetak para sahabat yang luar biasa hebat. Rasul generasinya luar biasa. Rasul wafat masih ada Abu Bakar yang melanjutkan tongkat kepemimpinannya. Masya Allah. Di zamannya Rasulullah SAW itu mampu mendidik seorang Abdullah bin Abbas. 11 tahun sudah menjadi mufti, ikhwah. Bahasa kitanya, itu Ibnu Abbas 11 tahun sudah jadi profesor. Sekarang didikan mana yang sanggup menjadikan 11 tahun sebagai orang yang ahli? Hatta para ulama sekalipun ternyata lebih dari usia 11 tahun kan. Tapi ternyata mereka mengambil pendidikan dari para sahabat. Para ulama pun akhirnya banyak yang maju. Banyak yang sukses. Coba bayangkan dengan pendidikan zaman sekarang, ikhwan. Bagaimana anak zaman sekarang? Pokoknya zaman dahulu masih muda nikah wajar. Bagaimana siapa yang mampu mendidik seorang pemuda yang tangguh Usama menjadi jenderal usia 18 tahun? Jenderal mana yang sanggup memiliki usia muda? Cari di dunia ini jenderal termuda di dunia. Siapa? Orang kagum dengan Napoleon. Orang kagum dengan Hitler. Orang kagum dengan Muammar Gaddafi. Mereka sanggup hanya dengan pangkatnya letkol kemudian menjadi presiden. Dari sersan seorang Napoleon dia menjadi presiden. Dari seorang kopral Hitler dia menjadi presiden. Tapi mereka lupa itu semuanya lewat jalan yang tidak masuk. Siapa yang mampu untuk memimpin perang dengan perang yang besar sebagai jenderal usianya baru 18 tahun. Orang kita 18 tahun baru jenderal tawuran, ikhwan. Betul ya? Baru tawuran perang antar sekolah. Di sana sudah menjadi orang yang sukses. Kenapa kita mencontoh orang yang belum berhasil, sedangkan contoh-contoh dalam Islam sudah banyak. Apalagi coba, lihat Ibunda Aisyah. Walaupun nikah muda, ternyata menikah tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang yang alimah, yang berilmu. Ketika Rasul wafat 18 tahun kemudian, yaitu ketika usia Ibunda Aisyah masih 18 tahun. Kalau kita keluar 18 tahun baru keluar SMA, ikhwah, ini sudah menjadi seorang ahli hadis. Banyak murid-murid yang belajar pada Ibunda Aisyah. Betul? 18 tahun Rasul wafat, maka beliau menjadi rujukan para tabi'in, bahkan para sahabat yang lainnya.
Siapa yang sanggup mencetak seorang Abu Hurairah yang hafal hadis sangat banyak. Padahal pertemuan dengan Rasul hanya 3-4 tahun, ikhwah. Hebat kan? Hebat, Masya Allah. Siapa yang sanggup mencetak pasukan yang paling elit sekalipun bisa dikalahkan. Di perang Badar, 1-3. Mereka pasukan elit kaum musyrikin. Ternyata Rasulullah hanya berbekalkan para hamba sahaya mantan, para budak. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Bandingnya 1-3. Pasukan elit 3 kali lipat dibandingkan pasukan bukan asli pasukan, hanya orang biasa. Dengan izin Allah sanggup membangkitkan semangat, pantang menyerah. Kalau kita pasukan reguler segitu banyak yang ngadepin pasukan elit kan udah mulai ketar-ketir. Ini pasukan elit yang dihadapin, yang menghadapinya bukan pasukan asli. Siapa yang mampu membangkitkan semangat? Bukan motivator. Tapi Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah motivator terbaik. Beliau adalah orator terbaik. Beliau adalah pendidik terbaik. Belajar tentang orasi, datang pada Rasul. Belajar tentang pendidikan, belajar sama Rasul. Apa yang tidak diajarkan dari Rasul? Mendidik keluarga ada. Membangun rumah tangga ada. Mencetak para ahli ilmi ada. Tapi herannya kita bangga dengan orang-orang yang belajar dari luar Islam. Masya Allah. Makanya dahulukan pendapat Rasul. Dahulukan ucapan Rasul. Ini adab kita. Ini heran ada pendapat orang lain diambil. Orang itu sudah sukses belum? Rasul sukses dunia akhirat. Rasul itu mampu membangkitkan semangat dengan izin Allah. Orang yang lemah sekalipun dia bisa bangkit. Ketika Rasul mau berperang, Rasul mengatakan bahasanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddatil muttaqin. Lalu datang seorang sahabat, "Ya Rasul, betulkah surga itu seluas langit dan bumi?" Rasul mengatakan iya. Langsung dia simpan kurmanya. Dia makan sedikit, dia perang. Siapa yang mampu membangkitkan semangat sedemikian hebat? Kita jarang ada yang bisa seperti itu kan? Kita banyaknya nyerah. Menghadapi masalah hidup aja kita nyerah. Menghadapi masalah rezeki kita nyerah. Lihat Rasul. Bagaimana zaman dahulu Rasul mampu membangkitkan orang miskin tidak menadahkan tangan. Mana ada pemimpin zaman sekarang sanggup mencetak orang yang tidak menadahkan tangan? Lihat. Siapa yang sanggup? Tidak ada. Rasul sanggup dengan izin Allah. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, kenapa kita masih mendahulukan pendapat orang lain dibandingkan dengan Rasul? Kenapa kita mencari pendapat orang dibandingkan dengan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ambil saja pendapat Rasulullah. Jangan ambil pendapat orang lain. Kalau bicara tentang surga, Rasul adalah ahlul jannah. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka. Kecuali ketika Rasul sudah meminta. Inilah syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Yang antum ikuti itu, apakah yakin dia bisa membuka pintu surga? Bahkan dijamin masuk surga kan? Jangankan membuka pintu pertama. Mau dijamin masuk surga aja belum tentu. Yang antum ikuti pendapatnya itu, apakah yakin dia mampu membangun rumah tangga seperti yang Rasul buat? Rumah tangga yang Masya Allah, yang kita suka katakan sakinah mawadah warahmah. Sanggup enggak kita membangun mental istri kita untuk sanggup diam di rumah sebagaimana Rasul sanggup mendidik istri-istrinya betah walaupun hidupnya hanya dalam sepetak kamar yang sempit. Ibunda Aisyah tinggal ya di rumah yang sangat sempit dengan minim fasilitas, sanggup tidak jalan-jalan. Istri kita, Pak, aduh, Masya Allah. Istri kita kalau kemudian hanya tinggal di kamar sepetak, nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada apa-apa, nggak ada kipas angin, cuacanya panas, insya Allah. Apa kira-kira? Laporan ke mertua, Pak, hidupnya sengsara nemen, kan gitu kan? Tapi Rasul sanggup menjadikan istri-istrinya nggak pernah laporan ke orang tuanya. Rasul sanggup begitu menghadapi anak menantunya ribut diselesaikan dengan mudah. Dengan seizin Allah SWT. Karena yang mampu adalah Allah SWT. Tapi wasilahnya, caranya adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kayak gitu masih mendahulukan orang lain. Kadang heran. Ini mah ada masalah. Aduh.
Ini ada masalah ekonomi, cari solusinya, searching di Google, bagaimana cara usaha yang sukses. Versinya versi orang kafir. Betul enggak? Bagaimana kiat menjadi pengusaha sukses? Nggak pernah belajar dari pengusaha sukses, Sakar. Lihat si Sakar. Lihat Abdurrahman bin Auf. Lihat. Ini yang belajar bisnis. Ini loh bisnis. 3 kali lipat. Anda kalau bisnis 3 kali lipat modal. Ini kalau jatuh maka ganti cadangan ini. Abdurrahman bin Auf tanpa modal. Datang ke kota Madinah tidak membawa harta apa-apa. Ketika ditanya. Bahasanya udah Abdurrahman ini. Saya bagi hartanya dengan Anda berdua. Dia hanya mengatakan tunjukkan aku jalan menuju pasar. Ditunjukkan berangkat ke sana. Bawa modal? Tidak bawa modal. Hanya bawa modal keyakinan yang benar. Sebagaimana yang dia yakini. Ini indadzani abdi bi. Bagaimana Rasul mengatakan Allah berfirman. Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Maka Abdurrahman bin Auf berprasangka baik kepada Allah. Husnudon billah. Berangkat dia menuju pasar. Tanpa modal. Lihat bayangkan oleh kita. Berangkat dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Pulang sanggup kemudian menikah dengan memberikan mahar emas sebesar telur ikhwan. Antum bisa maharnya emas sebesar apa? Tidak ada kan? Masya Allah. Ini usahawan ini. Pengusaha muslim ini. Belajarlah dari mereka. Bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang terbaik? Pendidik terbaik? Tanya mereka. Pengen cerdas ala Rasul? Tanya tuh para didikan Rasul. Abdullah bin Abbas cerdas. Tanya dia. Kenapa? Apa resep suksesnya? Apakah gara-gara IQ-nya? Tidak, ikhwah. Dahulu kan nggak ada tes IQ kan? Ada nggak? Tidak ada. Masya Allah. Ini memang begitu kemudian lihat anak terlambat perkembangannya. Aduh, wah ini mah harus cari ini. Cari apa? Cari ini dan itu. Wah banyak terlalu berlebihan. Kita lalu kemudian berusaha dengan urusan dunia. Kita nggak kembali kepada Allah dulu. Minta dulu sama Allah. Doa ya Allah anak saya terlambat bicara. Anak saya terlambat berjalan. Anak saya pun terlambat untuk memahami materi. Tolong ya Allah bantu dia. Doakan. Zaman dahulu orang tua kita itu Pak, mendidik kita, ilmu tentang parentingnya mereka jauh. Mereka itu tidak terlalu paham tentang kaidah-kaidah, tentang pendidikan. Nggak paham kan? Kenapa anaknya sukses? Karena mereka tidak lupa berdoa. Mereka ketika tengah malam, kita tidur, mereka berdiri kepada Allah. Salat, bersujud, neteskan air mata. Minta sama Allah. Sedangkan kita mana? Kita pengen anak kita sukses, wong kita bangun aja pada subuh. Bagaimana kita mendoakan mereka? Bagaimana kita akan meminta kepada Allah? Pantas saja gagal anak kita. Wong kita hanya mengandalkan tenang, anak saya kurang, saya seleskan, saya kemudian bimbelkan. Nanti anak saya juga pintar. Kata siapa? Yang mendatangkan ilmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Rasul mengatakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang terkenal. Rasul mengatakan man yuridillahu biki khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki dia kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Lalu kemudian Rasul mengatakan innama ana qasim, aku ini hanyalah seorang yang membagikan ilmu. Wallahu yu'ti, Allah lah yang memberikan ilmu. Berarti ilmu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya mengajarkan, Rasul membagikan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ilmu Allah. Makanya jangan lupa kalau kita pengen anak kita pintar, minta sama Allah. Dekatkan hubungan kita pada Allah. Panjatkan doa. Minta sama Allah. Ya Allah cerdaskan anak saya. Ilmu milik Allah. Bukan milik kita. Belajar dari Rasul. Maka dahulukan ucapan Rasul. Jangan dahulukan ucapan orang lain. Ini adab yang baik Masya Allah. Masa kayak gini nggak aja kita nggak mau ngikutin. Ya, menurut psikologi, ini menurut ahli dari dokter Pulan ban Pulan yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, jauh-jauh tinggi, wah, terlalu jauh. Di Quranmu ada, di sunnahmu ada, di dalam ajaran agamamu ada. Pelajari dulu. Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan insya Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan mendahulukan ucapan orang lain dibandingkan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ay la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Janganlah kamu mengatakan khilafal kitab wa sunnah, yaitu menyelisih kitab dan sunnah. Jangan. Jadi apa-apa kan kembalikan. Dahulukan ucapan Rasul. Ini saya mau begini nih. Saya gimana ya? Tanya Rasul dulu. Jangan bicara tentang tanya ahli dunia, jangan. Tanya Rasul. Ya Ustaz, kan Rasulnya sudah wafat. Ya kan ada peninggalannya. Tapi kan saya nggak ngerti Ustaz cara baca kitab ataupun mungkin cara yang lainnya. Ya tanya orang yang mewarisi ilmu Rasul. Siapa? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya kan. Ulama itu pewaris para nabi. Minta pada mereka. Ya. Ini sebagaimana dalam tafsir Al-Imam At-Tabari juz yang ke-24 halaman 352. Minta sama mereka. Jangan menyelisih kitab dan sunnah. Maka dahulukan ucapan Rasul dibandingkan ucapan yang lain. Inilah yang benar. Ini adalah bentuk bagaimana kita ini yaitu beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang seperti ini terkadang kita terlupakan. Baru poin 5 ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah, kesalahan itu adalah kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Anda dan kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.